Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jamaah sehat. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari acara ini pulang ke rumah dalam keadaan dibersihkan, disucikan dari segala dosa-dosanya. Sesuai dengan hadis yang ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, orang yang hadir di majlis zikir, majlis kita bukan majlis senda gurau, majlis kita bukan majlis lagha sia-sia, majlis kita majlis ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai dari majlis ilmu ini, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa insyaallah. Amin ya rabbal. Segala nikmat yang diberikan Allah pada hari ini kita tidak mampu membalas, kita tidak mampu menghitungnya. Cukup kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Dia yang patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah terompah kayunya, sendalnya dilempar dengan batu, kayu dan tulang demi dakwah. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di tempat lain saya susah menghafal nama yang terhormat Pak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Asisten. Tapi di Balangan ini mudah mengingat namanya. Bapak Bupati, Bapak Abdul Hadi, dan yang ceramah Abdul Somad. Mohon maaf ini Pak Bupati, sebetulnya ini sudah melanggar kode etik, sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tapi ketika berjalan tadi saya bilang Pak Bupati duluan. Kata Pak Bupati silakan Ustaz Somad. Saya bilang Bapak duluan. Kenapa begitu? Karena kalau saya duluan saya nggak tahu jalan, takut salah jalan. Keberadaan kita di tengah para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan membuat kita dapat syafaat dari kakek mereka. Tadi pada saat sarapan pagi, saya di sebelah kiri saya ada Pak Bupati, di sebelah kiri Pak Bupati ada Pak Kapolres, di sebelah kiri Pak Kapolres ada Pak Sekda, di sebelah kanan saya ada Sayyidi Al-Habib Muhammad As-Saggaf. Setelah itu ada Sayyidi Al-Habib Zaki Al-Idrus. Setelah itu ada Sayyidi Al-Habib Alawi As-Saggaf. Di situ saya melihat bahwa Pak Bupati dikawal oleh zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelah kanannya Habib, di sebelah kirinya polisi. Selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau datang dalam majelis ilmu, niat utamanya adalah la qarabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Itu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang diriwayatkan oleh Sayyidi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Orang yang dijamin masuk surga dari semua pintu, dari pintu babus sholah, dari pintu babul jihad, dari pintu babul rayyan, dari pintu babul kazimin al-ghaiz, dari pintu babus sadaqah, dari pintu mana saja kau bebas masuk wahai Abu Bakar. Dia berkata, aku lebih suka menyambung silaturahim dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Al-Fakir Abdul Somad ke Balangan, niat utamanya adalah menyambung silaturahim dengan para habaib. Wahai para habaib, nanti kalau kalian masuk surga bersama kakek kalian,
tolong ingat-ingat Abdul Somad, karena untuk Pak Abdul Hadi kalian pasti ingat, tapi Abdul Somad yang jauh non dari Pulau Sumatera, ingat-ingat juga. Mudah-mudahan ketika beliau mengingat saya mengingat jamaah, jamaah mengingat kawannya, sahabatnya mengingat temannya. Orang beriman tidak mau masuk surga sendirian, karena kalau sendirian di surga, untuk apa surga itu seluas langit dan bumi beserta isinya, bahkan lebih luas lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, lebih luas daripada langit dan bumi. Sekarang ada orang yang mengkapling-kapling surga. Surga itu cuma diisi 3 orang, dia, istrinya, sama mertuanya. Kita mau masuk surga bersama insyaallah, amin. Semua yang mengaku Allah dan Rasulullah pasti masuk surga. Ini sekarang banyak orang yang tidak yakin masuk surga, padahal Nabi sudah menjamin, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia pasti akan masuk surga. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kalau dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dia pasti masuk surga. Cuman dia agak lama sedikit, pesawatnya delay karena transit di neraka. Makanya kita selalu meminta Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali selesai sholat subuh, 7 kali di awal hari, 7 kali di awal malam. Insya Allah kita tidak transit, langsung ke surga Jannatul Firdaus bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang pertama. Apalagi di Balangan ini banyak sekali para habaib. Kenapa mereka memilih Balangan? Begitu banyak negeri, kampung, daerah, kota di Kalimantan. Mengapa para habaib banyak? Tentulah mereka menerima, mereka menghadiri, mereka mendatangi karena kebaikan negeri Balangan ini insyaallah, amin ya rabbal. Sama seperti kami di Sumatera, dari ujung Aceh turun ke bawah Sumatera Utara, turun ke bawah Riau, turun ke bawah Jambi, turun ke bawah Palembang Sumatera Selatan, turun ke bawah Bengkulu, turun ke bawah Lampung. Di antara negeri pulau ini yang paling banyak zuriat Rasulullah SAW adalah di Sumatera Selatan, Palembang. Mengapa itu mereka pilih? Karena di sana ada keutamaan-keutamaan. Mereka lihat suatu negeri itu dengan basirah, mereka memandang itu dengan busra yang dikirimkan oleh kakek mereka Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balangan negeri beruntung, Balangan negeri bertuah, Balangan negeri yang mendapatkan barakah dari zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mesti kita jaga. Kalau ada majlis maulid, hadir datang. Majlis barzanji, majlis dibai, majlis simtud durar, majlis adyaul lame, majlis apapun namanya, hadir. Demi untuk apa? Demi untuk mempereratkan ukhuwah, mempereratkan silaturahim, mendekatkan diri dengan orang-orang yang alim. Karena orang-orang alim ini bisa memberikan syafaat. Al-Quran bisa memberikan syafaat. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Al-Quran memberikan syafaat. Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Malaikat memberikan syafaat. Anak penghafal Quran memberikan syafaat. Qori kita yang alim dengan bacaannya memberikan syafaat. Tuan Qori, guru kami semua, kalau engkau nanti masuk surga karena kealimanmu, karena hafalanmu, karena bacaanmu, jangan lupakan Abdul Somad. Ini saya booking semua dari awal nih sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sampai masanya nanti yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak,
illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan hati kita semuanya dibersihkan, niat kita semuanya tulus karena Allah, melangkahkan kaki datang ke Masjid Al-Akbar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini masjid dari luar tulisannya Masya Allah, Masjid Al-Akbar, masjid besar, tapi begitu sampai di dalam masjidnya sempit. Ini masjidnya memang besar Pak Ustadz, lantai bawah penuh, lantai atas melimpah ruah sampai ngintip dari jendela. Ini bukan salah masjidnya, tapi karena memang jamaahnya mencintai para habaib, mencintai para ahli Quran, mencintai para asatiz, mencintai Ustadz Abdul Somad, makanya gambar Ustadz Somad dibuat besar-besar, hampir sebesar Pak Bupati, biar supaya orang semua tahu orangnya boleh kurus, balehonya mesti besar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua saja. Di akhir zaman itu nanti banyak fitnah luar biasa. Man ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup sesudah aku meninggal nanti di akhir zaman banyak sekali pertentangan, banyak sekali pertikaian, banyak sekali konflik. Orang seperti kena banjir bandang, kalau tidak ada tempat berpegang dia akan jauh, jatuh, dipukul ombak, dihempas gelombang, hanyut, tak ada tempat bertaut. Tapi kalau dia punya pegangan, apa pegangan itu? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Begitu yang ada dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, begitu yang ada dalam kitab Muwatta Malik. Tapi dalam kitab Sahih Muslim, apa kata Nabi? Kitab Allah, Al-Quran, wa itrata ahli baiti, dan keturunanku. Lalu ada orang yang mencoba membenturkan dua hadis ini. Yang betul itu Pak Ustadz adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dengan para habaib. Imam An-Nawawi mengatakan tidak ada konflik. Kenapa Nabi mengatakan wa itrata ahli baiti, karena keluargaku, karena keturunanku? Karena kata Imam Nawawi, litamassukihim bis sunnah. Jadi tidak ada kontradiktif antara hadis yang mengatakan Quran dengan sunnah, Quran dengan ahli bait, dengan para habaib. Karena para habaib berpegang teguh dengan sunnah kakek mereka, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak orang tidak percaya kepada ulama, tidak percaya kepada para habaib. Ngapain saya ikut ulama? Ngapain saya ikut habaib? Habaib manusia, saya manusia. Ulama manusia, saya manusia. Mereka makan, saya makan. Mereka berpikir, saya berpikir. Mereka membaca, saya membaca. Saya bisa baca sendiri, saya bisa pikir sendiri. Tapi ketika mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel. Kenapa engkau tidak berkata demikian? Orang bengkel manusia, saya manusia. Orang bengkel makan, saya makan. Mobil saya rusak, saya betulkan sendiri. Meledak. Nabi mengatakan, membacakan ayat Quran, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah pada orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Dan kita berhusnuzan, para habaib adalah orang yang diberikan Allah pengetahuan. Ada orang yang mewarisi satu warisan saja dari Rasulullah. Apa dia? Ilmunya, tapi darahnya tidak diwarisi. Ada orang yang mewarisi darahnya saja. Para habaib dua-duanya dia warisi. Ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tubuhnya, dan ada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akal hati dan pikirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akal hati dan pikirannya. Memangnya Ustaz Somad enggak keturunan Nabi? Saya keturunan Nabi, Nabi Adam. Yang hari ini di sini yang ngaku bukan keturunan Nabi Adam, tolong angkat tangan, berarti keturunan monyet. Karena kata Charles Darwin, tidak ada Nabi Adam, itu hanya mitos dari agama-agama. Kata dia manusia sudah ada sejak awal manusia ada di bumi, berawal dari dinosaurus, berawal dari makhluk yang besar-besar, lalu kemudian mengalami evolusi, mengecil sampailah sekarang. Tapi dia lupa, kalau memang manusia ini mengalami evolusi, kenapa tidak berkelanjutan menjadi makhluk yang kecil-kecil lagi, jadi tuyul?
Kenapa berhenti sampai pada proses ini? Kita bukan penduduk asli bumi, kita pendatang di bumi ini. Tempat kita aslinya adalah di surga. Makanya saudara kita yang sudah pulang, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka sudah kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, uzkuru mahasina mautakum, sebutkan yang baik-baiknya. Kalau ada jelek-jeleknya kita sebut juga. Andai benar yang kita ucapkan itu, berarti kita sudah ghibah dan kita dapat dosanya. Maka kita sebut yang baik-baiknya, itu menjadi kenangan, menjadi nasihat dalam rangka watawasau bil haq watawasau bisab. Ini kan siang Ustaz Somad, betul? Masjid ini kan terang benderang, memang betul. Kalau ini masjid siang terang benderang, kenapa dipakai 2 lampu? Ini kan mubazir, buang-buang listrik PLN. Ini biar supaya wajah Ustadz kelihatan putih. Ini direkam lewat video. Kalau lampu ini dimatikan, nanti orang nonton lihat, oh ini Ustadz Somad radikal yang wajahnya hitam. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hebatnya di masjid, ceramah Ustadz Somad direkam. Di mana-mana biasanya kamera yang cuma 1, jadi saya fokus. Ini jadi saya mesti berkeliling, kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke sini, kadang-kadang kemari, kadang-kadang kemari. Nggak tahu kamera ini entah mana yang hidup, entah mana yang mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ceramah Ustadz Somad direkam, setelah direkam disimpan, habis itu di share, di upload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Gunanya tak lain tak bukan supaya untuk kenang-kenangan diulang-ulang lagi. Sebetulnya jamaah ini sudah sering ketemu Ustadz Abdul Somad, cuman di alam goib. Hari ini dia mau melihat dalam bentuk nyata. Oh, itu Ustadz Abdul Somad. Kelihatannya waktu di YouTube itu lebih tua ya. Sekarang kelihatannya muda, bukan muda, karena tadi habis makan mande. Apa namanya? Mandai. Saya dikasih tahu Habib Muhammad As-Sagaf, Ustadz Abdul Somad ini ada khas dari Balangan. Begitu saya cicipi, saya rasa, saya makan pakai nasi tumpeng, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hai saudaraku dimanapun berada, kalau kau mau tahu rasanya, datanglah ke Balangan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah jangan tinggalkan majelis ilmu. Makanya tadi ketika saya tanya, kata Habib, alhamdulillah Ustadz Somad, majelis kita tetap hidup, majelis kita tetap semangat, majelis tetap semarak. Semua para habaib ada majelis, semua abah guru kita punya majelis ilmu. Jangan sampai tidak hadir majelis. Kenapa? Karena sampai sekarang setan belum pensiun. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa ini majelis ini? Tiap hari ada majelis, tiap hari ada maulid, saya nggak mau datang. Nanti ada masanya istirahat, berhenti. Kapan Pak kita berhenti majelis Pak? Nanti kalau malaikat maut sudah mencabut nyawa, nggak usah datang lagi. Tapi selama hayat di kandung badan, selama jantung masih berdetak, selama napas masih berhembus, selama darah masih mengalir, datanglah ke majelis. Asyaitanu yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah. Ini selama jantung berdetak, begitu darah mengalir ke otak, turun ke mata, ke telinga, ke tangan dan kaki, maka mengalir jugalah bisikan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas la atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang menggoda mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri, depan belakang kanan kiri atas bawah luar dalam. Begitulah seriusnya setan untuk mencari pengikut. Makin banyak pengikutnya, makin untung dia, makin berhasil dia membawa manusia ke dalam neraka jahanam. Jadi kerja setan ini lebih kurang mirip juga dengan multi level marketing. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
maka dengan mengaji, dekat dengan para abah guru, dengan para habaib, kalau mau buat dosa terbayang wajah mereka. Aku tidak orang soleh, tapi aku ingin duduk bersama orang-orang soleh, supaya ketika malaikat mencatat mereka, aku pun ikut mendapatkan limpahan barokahnya. Kita mesti berprinsip demikian. Anak kita bawakan kepada para habaib, kepada para abah guru, kenalkan mereka dengan ulama, mintakan doa, usapkan kepalanya. Sebagaimana dulu seorang perempuan bernama Ummu Sulaim membawakan anaknya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habiballah, aku tidak kaya seperti mereka yang memberikan tanah, aku tidak kaya seperti mereka yang memberikan unta, aku hanya bisa membawakan anakku. Nama anaknya Anas bin Malik. Didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, kata Nabi untuk Sayyidina Anas kepada Abdullah bin Abbas. Tapi untuk Anas bin Malik apa kata Nabi SAW? Allahumma akthir amwalahu, banyakkan hartanya, wa auladahu, banyakkan anak cucu keturunannya, waj'alhu min ahlil jannah, jadikan dia sebagai penghuni surga. Mudah-mudahan anak-anak yang dibawa hadir pada kesempatan taklim ini menjadi anak-anak yang menjadi pencinta para guru, para habib, para ulama, insyaallah. Dari kecil sudah dibiasakan dia. Anak-anak itu nanya, itu siapa di depan ma? Itu Habib. Itu di depan siapa ya? Itu adalah abah guru. Nanti kalau kamu sudah dewasa, muliakan mereka, dekatkan mereka, jauhi perbuatan maksiat. Jangan sampai anak lebih kenal penyanyi dangdut daripada ulama. Jangan sampai anak lebih hafal musik yang merusak iman, akidah, akhlak daripada menghafal sholawat Nabi. Itulah mengapa tadi ada sahabat-sahabat kita dari Anasyid membawakan sholawat lengkap dengan hadrahnya. Saya cuman dengar suaranya, grup hadrahnya mana? Masya Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Jadi kalau ada yang ngantuk-ngantuk, gendang pukulkan gendang itu ke telinganya, insya Allah hilang setan-setannya sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang masyarakat ini ngajinya sudah dengan habaib, dengan abah guru, tapi begitu anaknya nikah, yang hadir keyboard tunggal, penyanyinya pakai rok pendek, malu kita menceritakannya di depan para habaib, para alim ulama. Tapi itu insya Allah di Balangan sudah tidak ada lagi. Betul? Dulu memang pernah ada, tapi sekarang udah ninggal semua. Majelisnya mesti majelis yang mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bupatinya cinta kepada para habaib, maka yang hidupkan itu majelis. Kalau bupatinya cinta kepada para ulama, maka yang diundang pengajian itu ulama. Tapi kalau sudah hobinya mabuk,
sakau perbuatan maksiat, la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau hukum kami karena dosa kami, kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Azab di atas azab. Pada Allah dia tak takut, pada rakyat dia tak sayang. Mudah-mudahan Balangan ini jauh dari pemimpin seperti ini. Mereka ini takut kepada Allah dan sayang kepada kita semua, insya Allah. Doakan, seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, jangan minta doa suami yang soleh, karena kalau suamimu soleh, banyak perempuan lain ingin yang mau dan ibu belum tentu mau berbagi. Jangan minta anak yang soleh, karena kalau anakmu saja yang soleh, anak orang lain belum tentu soleh. Tapi kalau kau minta pemimpin yang soleh, satu kabupaten akan mendapatkan rahmatnya. Mudah-mudahan sampai hari kiamat Balangan ini tetap mendapatkan pemimpin soleh. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang mendapatkan naungan ketika padang mahsyar, panas terik, tidak ada kipas angin, tidak ada atap, tidak ada kubah, tidak ada naungan. Ketika itu ada 7 golongan yang dapat naungan. Satu diantaranya, yang pertama bukan ustadz, yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin itu tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Tapi hisapnya di akhirat lama sekali. Pertanyaan mungkar nakir, pertanyaan malaikat lama sekali. Tapi kalau dia bisa amanah, menggunakan jabatan kekuasaan menolong agama Allah, maka insya Allah dia akan dibangkitkan bersama para nabi, siddiqin, orang-orang yang benar, syuhada, orang yang mati syahid, salihin, bersama orang-orang yang soleh pada masa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, jangan hanya sekedar minta doa anak soleh, jangan hanya sekedar minta suami yang baik, jangan hanya sekedar minta istri, pasangan hidup qurrata ayun, sejuk dipandang mata, tapi doakan supaya Balangan tetap mendapatkan pemimpin yang adil. Balangan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ustaz Abdul Somad ini sudah tua. Orang yang umurnya sudah 40 tahun itu sudah tua. Kemarin saya tausiah di Banten, ketemu dengan seorang kiai sudah tua, umurnya di atas 70-an. Kemudian dia nanya, Ustaz Somad umurnya berapa? Saya bilang saya lahir 1977, sekarang 2022, umur saya 45 kiai. Oh, sudah tua ya. Kenapa gitu kiai? Orang yang di atas 40 itu sudah tua. Malaikat maut sudah mengintai-intai Abdul Somad. Kenapa waktu Covid kemarin Ustadz nggak mati? Karena orang Balangan meminta supaya datanglah dia ke Balangan. Ya Allah, doa orang-orang soleh ini, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Doa. Allah masih izinkan kita bertemu. Mestinya saya datang 2019, 2020, 2021, op semuanya. Alhamdulillah 2022 Covid pulang kampung, hand sanitizer masih ada. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Balangan ini dijauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, banjir bandang, wabah penyakit. Orangnya murah rezeki, panjang umur, sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam. Tapi yang namanya ajal kan sampai masanya tiba kita akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Orang ganteng mati, yang nggak ganteng setengah mati. Mati jangan takut. Semua orang mengatakan kau mati, semua dokter spesialis mengatakan kau mati. Kalau tidak mati, kata Allah, tidak mati. Semua orang mengatakan kau sehat, semua orang mengatakan kau hebat, tapi kalau mati, kata Allah, sedang bersujud pun mati, sedang ceramah pun mati, sedang baca Quran pun mati, sedang khutbah pun mati, habis minum kopi pun mati. Jangan kopi lah Pak Ustadz, kami minum kopi, habis minum teh pun mati. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mati jangan takut, tapi mati jangan dicari. Itu namanya cari mati.
Saya jadi tidak mau selesai pengajian ini tiba-tiba jamaah nanti pulang nggak pakai helm. Ditanya sama Pak Polisi di lampu merah, oh saya lupa di Balangan belum ada lampu merah. Ditanya sama Pak Kapolres, kenapa kamu nggak pakai helm? Kenapa nggak ikut aturan lalu lintas? Kalau belum mati kata Allah, nggak mati Pak Kapolres. Kata Pak Kapolres, memang nggak mati tapi kena tilang. Saudara yang dimuliakan Allah, ini namanya ikhtiar dan usaha. Kalau nanti kita sudah mati menghadap Allah, apa yang akan kita tinggalkan? Bagaimana dengan para habaib dan ulama? Kalau kami sudah kembali menghadap Allah, siapa yang menggantikan kami? Alhamdulillah, 10 anak Balangan dikirim ke Tarim Hadramaut, Darul Mustafa, Rubat Tarim, belajar di Ahqab University, belajar bersama Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz. Mereka lah yang akan pulang ke Balangan melanjutkan dakwah Islam. Allahu Akbar. 10 anak Balangan dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Saya mendengar langsung dari Habib, dari Pak Bupati Ustadz Somad, 10 anak dikirim ke Mesir, 10 dikirim ke Yaman. Waktu Habib Zaki ngomong begitu tadi, jantung saya sakitnya minta ampun. Kenapa? Saya dulu berangkat nggak ada peduli bupati sama sekali. Pergi nggak diantar, pulang nggak dijemput, seperti hantu. Tiket, oh, ya salah Ustadz sendiri, kenapa nggak buat proposal? Saya buat. Yang terhormat Bapak Bupati saya Abdul Somad dapat beasiswa dari Al-Azhar, 100 anak Indonesia, aku satu di antara yang lulus. Mohon bantuan tiket. Besok disuruh datang ke Badan Amil Zakat Nasional, silakan datang. Almarhumah ibu saya pun datang, dikasih duit 200.000. Waktu itu $1 20.000 karena krisis moneter. Tapi kalau saya teruskan cerita menyakitkan ini, anak-anak muda akan berkata, derita lo kali. Maka beruntung kalian anak-anak muda dari Balangan, mau belajar ke Mesir, diantar, dikasih tiket, ditanggung beasiswa. Mau belajar ke Hadramaut Tarim Yaman, diberikan beasiswa. Setelah pulang, belum lagi yang di pondok pesantren di Dalwa Pasuruan, Darul Lughah wa Da'wah. Maka kalau ada anak-anak di Balangan yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, itu bukan lagi salah Basnas, bukan lagi salah bupati, bukan lagi salah Pemda. Memang ini anak tidak layak untuk hidup di atas dunia. Tapi rasa-rasanya semua anak-anak di Balangan ini insya Allah menjadi anak yang siap menyambut tongkat estafet dakwah ke depan insya Allah. Allahu Akbar. Orang tuanya memberikan nasihat yang baik. Ada program tahfiz Quran, pondok pesantren ada. Kenapa kamu tidak jadi anak baik? Karena tidak ada pesantren, tidak ada habib, tidak ada abah guru, tidak ada tahfiz Quran, tidak ada program beasiswa. Di daerah lain boleh berkata begitu, tapi di Balangan ada habib, ada abah guru, ada pesantren, ada majelis, ada maulid, ada beasiswa. Tidak ada alasan anak Balangan untuk tidak menjadi orang baik. Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak-anak muda ini dirusak kepalanya oleh narkoba, ganja, sabu-sabu, khamar, pergaulan bebas, LGBT, virus HIV AIDS, aliran sesat, berbagai macam merusak kepalanya. Tapi hari ini kepala anak-anak kita terjaga, terpelihara. Masukkan anak kita ke pondok pesantren yang dibina, yang dibimbing oleh para habaib dan alim ulama yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren. Alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya karena ragu-ragu, bimbang-bimbang karena berita di medsos yang luar biasa. Yang baik ada 99, yang salah hanya 1, lalu kau hukum yang 1 itu menjadi generalisir. Sungguh kau orang yang zalim. Memang sekarang berita-berita ini luar biasa. Berita tentang ustadz jahat melakukan pelecehan seksual di pondok pesantren. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Alhamdulillah ada Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah ada Bapak Ketua Kiai Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah
ada ketua Rabithah Alawiyah, para habaib. Jadi siapapun ustadz yang datang berceramah ke Balangan mesti melalui screening, mesti fit and proper test melalui 3 lembaga ini. Yang pertama Majelis Ulama Indonesia, yang kedua Nahdlatul Ulama, yang ketiga Rabithah Alawiyah. Karena orang Kalimantan Selatan ini baik-baik, menghormati habaib, menghormati ulama, tapi banyak juga orang yang niat tidak baik, ingin menggunakan, memanfaatkan, mencari-cari kesempatan. Saya sarankan siapapun yang mau datang mesti ada rekom dari MUI, mesti ada rekom dari Basnas, mesti ada rekom dari Rabithah Alawiyah, untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Karena orang-orang baik ini nanti akan teraniaya. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi kekuasaan masih ada, tanda tangan masih laku, jabatan masih panjang, pakai itu APBD untuk mengirim mahasiswa ke Timur Tengah, pakai itu tanda tangan untuk membangun Islamic Center, pakai untuk menolong majelis-majelis tahfiz Quran. Nanti sampai masanya ada kemauan, keinginan, tapi jabatan sudah tak di tangan, nasi sudah jadi tai ayam. Nah, apalagi yang mau bisa dilakukan? Kalau hanya sekedar puasa sunat, alhamdulillah Ustaz Somad, Bapak Bupati kami rajin puasa sunat, Bapak Bupati kami rajin baca Quran, Bapak Bupati kami rajin hadir tahlilan. Itu bukan amal bupati, itu amal ibu-ibu. Siapapun bisa baca Quran, siapapun bisa tahlil, siapapun bisa puasa sunat, tapi ada sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh siapapun. Siapa dia? Pakai tanda tangan untuk menolong masjid, menolong pesantren, menolong dakwah. Inilah yang dilakukan oleh Pak Bupati, mengirimkan dai-dai ke pedalaman yang dikontrol, yang diatur jadwalnya oleh Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Dikirimkan para alim ulama untuk mengajarkan Islam. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, dia sudah dapat pahala jihad fisabilillah. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar karena istrinya sakit, tapi dia tercatat sebagai orang yang ikut jihad. Kenapa? Karena dia menyiapkan tombak, anak panah, menyiapkan pedang, menyiapkan baju besi, menyiapkan kuda, maka dia mendapatkannya. Bapak Bupati bukan Habib, Bapak Bupati bukan ulama, tapi kalau mensupport dakwah ini tercatat sebagai orang-orang yang berjihad fisabilillah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya datang ini nasihatnya untuk semua, untuk para jamaah sampai, untuk para pemimpin sampai. Tapi kami ini kan bukan ulama Pak Ustadz, kata Pak Dandim dan Pak Kapolres. Kami ini bukan Habib Pak Ustadz, seragam kami bukan jubah, kami nggak pakai sorban. Justru kehadiran kalian di masjid menjadi pesan yang luar biasa. Polisi dengan baju tentara, ibu-ibu bisa menunjukkan ke anak-anaknya, nah coba lihat itu, Kapolres datang ke masjid, Dandim datang ke masjid, bapakmu baru jadi hansip udah nggak ke masjid. Mohon maaf Pak Hansip, jangan tersinggung, saya khawatir juga ini hansip se-Indonesia nanti mensomasi ceramah Abdul Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak perlu ceramah, kalian tidak perlu tablik akbar, kalian cukup dengan seragam kalian. Maka kami sudah cukup bangga melihat berada di dalam masjid rumah Allah. Subuh datang, zuhur datang, asar datang, maghrib datang, isya datang. Babin Kamtipmas, Babinsa, itu sudah luar biasa. Kalian latihan azan, kalau tidak ada muazin terlambat, hujan lebat, kalian yang azan, mungkin jamaah lebih ramai datang. Hayya 'alas shalah, nggak ada jamaah yang datang. Tapi kalau azannya hayya 'alas shalah, rupanya yang azan Babinsa, pasukannya langsung mengatakan siap, semuanya datang ke masjid. Itulah mengapa masjid dulu ramai. Kenapa?
karena imamnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Nabi, Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Meninggal Abu Bakar, Sayyidina Umar ibnul Khattab Al-Faruq radhiyallahu an. Meninggal Umar, Sayyidina Utsman ibnu Affan Dzunnurain. Meninggal Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pemimpin yang berada di depan, maka semua ramai. Kalau sudah bupati datang, sekda datang, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala hadir semuanya. Begitulah ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat mengikut agama raja-rajanya. Mengapa orang Banjar itu semuanya Islam? Kalau sudah disebut Banjar semuanya Islam, karena Sultan Suryansyah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mengapa kalau sudah disebut Aceh semuanya Islam? Tidak ada orang Aceh yang tidak Islam, karena yang pertama kali sultan yang bersyahadat di Nusantara adalah Mera Selu, namanya Mera Selu, tidak Islam. Suatu ketika di saat malam dia tidur, tiba-tiba datang orang berjubah berpakaian putih meludah ke mulutnya. Begitu terbangun Mera Selu sudah bisa membaca Quran, dan dia berubah namanya menjadi Al-Malikus Saleh. Meninggal tahun 1297 Hijrah. Saya sampai ke makamnya, tertulis di makamnya Al-Malikus Saleh, raja yang saleh, Sultan Aceh yang pertama, disebut dengan Serambi Makkah. Kalau sudah pemimpinnya dekat dengan ulama, kalau sudah pemimpinnya cinta kepada Nabi, maka rakyat akan mengikut. Rakyat ini mudah, apa yang dilakukan pemimpin itulah yang akan mereka lakukan, insya Allah. Adapun dosa kita di masa lalu, siapa yang tidak pernah dosa? Siapa yang tidak pernah salah? Ustaz Abdul Somad itu tidak ada silap, tidak ada salah, tidak ada dosanya. Abdul Somad ini yang paling banyak silap, salah dan dosanya, dan kita minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Paling bagus mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustadz? Seperti mandi wajib. Mandi wajib itu seperti mana Pak Ustadz? Loh, nggak tahu mandi wajib? Enggak. Anak sudah berapa? 3. Basah semuanya. Mana yang dulu basah Pak Ustadz? Ya tergantung. Kalau kakinya disiram, kaki duluan. Kalau kepala duluan. Mandinya di mana Pak Ustadz? Tergantung. Kalau rumahnya dekat sungai, mandi sungai. Kalau di laut Pak Ustadz, bagus. Bukan cuma dosanya yang hilang, orangnya hilang sekalian. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan dan teman. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini dihadiri Spiderman. Masya Allah. Begitulah orang Balangan hadir. Dia takut anaknya nanti nangis, tapi anak tetap dikenalkan dengan abaib dan ulama. Gimana caranya biar supaya anak nggak nangis? Dibelikan balon. Nih, anak jangan ditinggal di rumah. Kalau di Masjid Al-Akbar masih ada anak-anak, insya Allah 50 tahun akan datang Masjid Al-Akbar tetap ramai dengan majlis. Masjid Al-Akbar masih tetap ramai dengan tabligh akbar. Yang melanjutkan siapa? Nih anak-anak yang dibelikan balon ini. Tapi kalau di masjid sudah tidak ada lagi anak-anak, anak-anak datang ke masjid malah diusir pulang. Pulang. Ini anak-anak buat naik darah tinggi aja. Alamat masjid akan jadi museum.
Masjid yang megah, besar, tinggi, menjulang, jangan bangga. Lampunya luar biasa mahal, berapa ratus juta harga lampu ini. Tapi kalau tidak diisi dengan sholat berjamaah, tidak dipersiapkan siapa yang akan melanjutkan dakwah ke depan, na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi saya yakin dan percaya anak-anaknya sudah dibawa pengajian, remaja-remajanya dikirim ke pondok pesantren Dalwa dan pesantren yang lain yang ada di Jawa. Yang tamat pesantren disediakan beasiswa, dikirim ke Al-Azhar, dikirim ke Tarim. Mereka akan pulang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, jangan semuanya ikut perang. Ta'ifatun, mesti ada 2-3 orang, liyatafaqahu fiddin, belajar agama. Setelah mereka belajar agama, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, jangan tinggal di Mesir, jangan menetap di Yaman, pulang ke Balangan. Untuk apa? Liyunziru qaumahum, memberikan peringatan kepada umat. Jangan sembah berhala, jangan sembah pokok kayu, jangan sembah batu, jangan sembah hantu, sembahlah Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan minta kepada manusia, jangan bergantung kepada harta, jangan bergantung kepada benda. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak kamu sekolah di mana sekarang? SMP, SMA plus, bangga. Anak kamu sekolah di mana sekarang? Anak saya fakultas ekonomi, akan jadi ekonom, uangnya banyak. Anak kamu di mana sekarang? Anak saya belajar hukum, SH, MH, doktor, nanti jadi pengacara, gajinya per menit, per detik, bangga. Anak kamu di mana sekarang? Ya itulah, karena nggak lulus SMP, nggak lulus, akhirnya saya masukkan pesantren aja. Memang pesantren pembuangan. Anak SMP belajarnya cuma 5, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Tapi kalau anak di pesantren, apa yang dia pelajari? Nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qaidul fikih, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, arud khawafi, tajwid. Jadi kalau anak yang nggak diterima di SMP dimasukkan ke pesantren, pelajarannya lebih banyak, dia bukan selamat, error. Jangan kau sangka pesantren itu tempat orang bodoh. Pesantren adalah tempat anak-anak yang tercerdas. Anakmu yang paling pandai, anakmu yang paling cerdas, anakmu yang paling smart, anakmu yang paling hebat, masukkan ke pesantren. Dia akan menjadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia akan menjadi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, dia akan menjadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mereka adalah anak-anak pilihan. Ustaz Somad dulu cita-citanya jadi apa? Kata kakek saya, cucuku 40 orang ini, yang satu ini mesti sekolah agama. Abdul Somad cucuku ini jangan sekolahkan sekolah umum, dia mesti sekolah agama. Kalau umurku panjang, aku yang akan membiayai sekolahnya. Kalau aku mati, itu ada kebun kelapa 2 hektar, pakai untuk sekolahnya. Jadi kalau saya sekolah jadi ustadz, itu bukan mendadak jadi ustadz. Saya masuk pesantren bukan karena nggak diterima di SMP negeri. Saya sekolah agama bukan karena nggak lulus sekolah umum. Kita mesti persiapkan anak-anak kita. Jadi saya berangkat dulu tidak ada support Pemda, tidak ada support bupati, tidak ada support gubernur. Pergi sendiri, pulang sendiri. Setelah ceramah, setelah doktor, setelah profesor, setelah viral, barulah orang berkata, ini adalah kader yang kita kirim dulu. Siapa yang ngirim? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nampaknya Ustaz sakit hati. Enggak sakit hati, cuman ingat aja dikit. Saya cuman mau mengatakan, kalian anak-anakku, adik-adikku yang ada di Balangan, kalian orang beruntung. Kalian tinggal datang ke Pak Bupati, kalian tinggal datang ke Habib Muhammad As-Sagaf, kalian tinggal datang ke Habib Zaki Al-Idrus, kalian tinggal bicara kepada para habaib. Habaib akan menyampaikan ke Pak Bupati, karena beliau mendengar ucapan para habaib, beliau dikawal oleh para habaib, beliau dekat dengan para alim dan ulama.
maka kalau sudah belajar agama, maka Allah akan menolong. Ini ada orang tua yang takut menyekolahkan anaknya ke sekolah agama. Saya sekolah agama, hidup sampai sekarang. Nanti kalau anak saya sekolah agama makan apa Pak Ustadz? Emangnya saya kurus nih karena nggak makan? Tadi kalau kalian lihat di atas meja makan itu sampai nggak muat makanan semua, sampai bingung kita mana yang mau dimakan. Ini ada orang-orang yang otaknya dekat sekali dengan lambungnya. Allah sengaja ciptakan otak itu di atas, lambung itu di bawah, supaya kita berpikir, jangan hanya memikirkan lambung. Takut anak sekolah agama makan apa? Takut mengirim anak ke Mesir, takut mengirim anak ke Hadramaut, Tarim, Yaman. Padahal mereka akan memperjuangkan dakwah Islam. Anakmu yang sekolah agama inilah yang akan mengajarkan bahwa semua akan hilang, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insya Allah. Jadi kalau anak sekolah agama, bangkitkan semangatnya, kuatkan jiwanya, kuatkan batinnya. Sebelum dia pulang, siapkan tanah wakafnya, siapkan sekolah, siapkan madrasah, siapkan pondok pesantren. Ketika Pak Bupati masih ada jabatan, masih ada waktu, masih ada kesempatan, bangunkan Islamic Center, bangunkan SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, TK Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Ketika alumni-alumni ini nanti pulang dari Al-Azhar, ketika alumni ini pulang dari Yaman, mereka tidak perlu jauh keluar kota, mereka akan mengajar anak-anak kita. Bapak Ibu setuju kalau ada Islamic Center lengkap dengan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran? Doakan Pak Bupati sehat walafiat, doakan supaya hatinya istiqomah iman dan Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah tausiah tadi dimulai jam 11 kurang 15, sekarang sudah jam 12 kurang 25. Saya nggak ngelihat jam pun saya sudah tahu, saking lamanya sudah ceramah, sudah bisa feeling. Ini kalau kesemutannya begini, ini udah hampir 1 jam ini. Ustaz Somad, ya gimana rasanya tausiah diapit oleh bupati, habaib, ulama di depan orang ramai, semua mata tertuju. Gimana rasanya Pak Ustaz? Rasanya satu kata, iya, panas. Ustaz ini nyindir panitia? Enggak, sebelah kiri ada kipas, sebelah kanan ada kipas, di depan juga ada kipas. Saya cuma ingin mengatakan bahwa yang berdiri di sini belum tentu lebih mulia daripada yang berdiri di depan pintu sana. Boleh jadi kau lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad karena kebersihan hatimu, ketulusan jiwamu. Masuk surga belum tentu, tapi yang jelas keluar duluan lebih jelas yang di pintu. Ustaz Somad itu enak, duduk dekat dengan Pak Bupati, duduk dekat dengan para habaib dan abah guru, para alim ulama. Kami ini Pak Ustaz berdiri tadi. Kalau kau berdiri di pintu, aku pun juga dari tadi berdiri di sini. Bedanya kalian cuma berdiri, aku sambil ngomong 1 jam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat tubuh kamu. Kalau yang dilihat itu tubuh, gajah lebih dulu masuk surga. Allah tidak pandang bulu. Kalau melihat bulu, monyet lebih dulu masuk surga. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Bersihkan hati, bersihkan amal, ikhlaskan karena Allah, berniat karena Allah, punya anak karena Allah, menikah karena Allah, punya jabatan karena Allah, berdakwah karena Allah. Dengan Allah kita menjadi kuat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kau sangka kau yang suci, kalau kau sangka kau yang hebat, kalau kau sangka kau yang tinggi, kalau kau sangka kau yang mulia, kau salah Abdul Somad. Yang suci itu hanya Allah. Subhanallah
kalau kau dimuliakan orang, kalau kau dipuji-puji orang, gambarmu dibuat besar, namamu dibuat panjang sampai 2 meter, Ustadz, Profesor, Haji Abdul Somad, LC, DESE, PhD. Salah Abdul Somad, puja-puji hanya milik Allah. Alhamdulillah. Kalau kau sangka kau besar, kalau kau sangka kau hebat, kalau kau sangka kau mulia, kau salah Abdul Somad. Yang besar dan mulia itu Allah. Allahu Akbar. Kalau terlintas di hatimu orang ramai ini karena engkau, karena kau hebat, karena kau viral, kau salah Abdul Somad. La haula wala quwata. Itulah yang ditanamkan ke dalam hati kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka kalau kita bertasbih, apa yang diucapkan oleh seorang nabi yang ditelan dalam perut ikan, dalam 3 kegelapan, gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan, apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ini pun Pak Ustadz 3 kegelapan Pak Ustadz. Gelap apa? Pertama PLN sudah putuskan karena nggak mampu bayar rekening listrik. Gelap apa? Gelap karena kredit motor sudah hampir ditarik leasing. Gelap apa? Gelap karena nggak jelas makan bulan depan Pak Ustadz. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dengan tetap usaha dan ikhtiar, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Langkahkan kaki keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Lau tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulih, kalau kau bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair, kau akan diberi makan seperti seekor burung dapat makan. Taghdu khimasan, pagi terbang dari sarang dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, hari petang pulang dalam keadaan perut penuh. Sampai hari ini belum ada burung yang titelnya profesor doktor. Sampai hari ini tidak ada burung yang bisa menambang batu bara, nikel dan emas. Yang dia cari hanya ikan, ikan di dalam lautan, makanannya dalam air, dia tinggal di udara dengan sayapnya. Tapi Allah berikan ketajaman mata, dia bergerak, akhirnya dia dapat makan di dalam. Cicak sampai hari ini melata, dan cicak masih tetap makan. Makanan cicak pun luar biasa, helikopter, nyamuk-nyamuk yang berterbangan bisa dia makan. Rezekimu lebih tahu di mana alamatmu daripada engkau tahu di mana alamat rezekimu. Kalau keyakinan kita seperti itu, tapi tetap dengan usaha. Saya tidak mau ceramah saya dipotong-potong. Jangan potong ceramah saya. Saya tidak mau besok bapak nggak mau kerja, ditanya sama istrinya, abang nggak pergi motong karet, abang nggak pergi manen sawit, abang nggak buka ruko. Rezeki kita lebih tahu alamat kita daripada kita tahu di mana alamat rezeki kita. Kalau ada suami ibu yang seperti ini, ibu jangan marah, diam aja. Nanti jam 1, jam 12 dia nanya, udah masak? Ibu tinggal jawab, rezeki kita lebih tahu alamat kita daripada kita tahu di mana alamat rezeki kita. Islam ini bukan agama akal-akalan. Islam ini agama yang rasional. Makanya dikatakan idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah selesai melaksanakan salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Imam Junaid Al-Baghdadi, ulamanya ahli tasawuf, ahlu sunnah wal jamaah, disebutkan oleh Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Imam Junaid punya toko, dia jual kaca, dia jual tabung, jual mangkok, jual piring. Dia pagi ke pasar, dia buka tokonya, kalau ada yang beli dia layani, kalau ada nggak ada pembeli dia sholat sunat. Salam ada beli dia layani, nggak ada pembeli dia sholat sunat. Selesai 400 rakaat dia pulang ke rumah. Supaya nanti kalau ditanya Allah, apa usahamu? Aku berusaha berikhtiar. Dia tidak kejar dunia, karena dunia ini semakin dikejar semakin lari. Kalau kau kejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau kau kejar akhirat, dunia bersimpuh sujud di bawah telapak kakimu. Bukan kata Abdul Somad, itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong saja agama Allah ini Pak Bupati.
Tolong saja agama Allah ini Pak Dandim, tolong saja agama Allah ini Bapak Kapolres, tolong saja agama Allah ini Pak Sekda. Allah akan menolongmu, janji Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Kenapa ceramah Ustaz Somad ini makin berapi-api, makin panas, makin berapi? Wa yusabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan kedudukanmu, Allah akan menguatkan kakimu. Tidak ada yang bisa menolong. Siapa yang ditolong Allah, maka tidak ada yang bisa melemahkannya. Lawijtama'atil ummatu, berkumpul semua umat di dunia ini, ala ayyadurruka, ingin melemahkanmu, ingin menyantetmu, ingin membunuhmu, berkonspirasi menjatuhkanmu. La yadurruka, mereka tidak akan mampu illa bisyai'in qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah ditakdirkan Allah. Jadi kalau ada orang jatuh, orang sakit, orang mati, itu bukan karena kehebatan manusia, tapi karena sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz. Kita hanya mampu berserah. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami berbuat. Kepada Engkau kami beramal. Hanya Engkau yang menerima, hanya Engkau yang melihat, hanya Engkau yang memperhatikan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini namanya akidah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Jabariyah, bukan Murji'ah, bukan Khawarij, bukan Mu'tazilah. Kita sampai hari kiamat berpegang kepada Ahlus Sunnah wal, perbanyak solawat. Di pasar bersolawat, di toko bersolawat, di kebun bersolawat, ibu sambil memasak bersolawat, ibu hamil mengelus perut anaknya bersolawat. Kenapa? Dengan solawat kita senantiasa dapat bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Saya mau salawat Ustaz, tapi suara saya nggak nyaring, saya nggak hafal panjang-panjang. Nggak usah bersuara, nggak usah panjang-panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang lebih pendek lagi Pak Ustaz? Sallallahu ala Muhammad. Ada yang lebih pendek lagi Pak Ustaz? Sallallahu ala Muhammad. Ada yang lebih panjang Pak Ustaz? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ada yang lebih panjang lagi Pak Ustaz? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biham jamil ahwali wal afat wa taqdiluna biha jami'al hajat wa tuhhina jami'an sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Kenapa solawat mesti cepat-cepat? Solawat ini bukan bim salabim abrakadabra mantra. Kenapa kita tidak menikmati solawat dengan tenang? Ini ada orang bersolawat seperti dapat gorengan panas. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wahai Syekh Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama besar dari Suriah, dosen di Universitas Damaskus, alumni dari Al-Azhar Kairo, kami khawatir di akhir zaman tidak ada mursyid, tidak ada pembimbing. Kemana kami berpegang? Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kau perbanyak salawat, maka kau akan dapat bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau bingung siapa yang mesti kau ikut, maka Allah akan mengirimkan ketulusan, kebersihan, kesucian dengan memperbanyak salawat. Tidak ada kalimat yang paling indah daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
kita berpisah tapi kita tidak pernah bercerai, karena jamaah akan tetap mendoakan. Jangan lupa doakan Ustaz Somad supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang dapat disampaikan oleh Al-Faqir Abdul Somad. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati, kurang adab, kurang sopan, kurang santun, kurang akhlak kepada para habaib, kepada para abah guru, kepada para pemimpin, kepada para jamaah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.